Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, saya percaya saudara, setiap kita waktu kecil pasti pertama kali kita pernah belajar yang namanya belajar untuk berjalan, saudara. Dan saat anak kecil berjalan, saudara, belajar berjalan pasti ayahnya mendampingi sang anak, saudara. Tapi pada saat
sang ayah mendampingi sang anak saudara, tidak menjamin bahwa anaknya itu tidak terjatuh. Karena pada saat proses pembelajaran, sang anak bisa jatuh. Tapi apa yang membuat aman saudara? Satu hal, walaupun anak itu bisa jatuh, tapi ada sang bapak yang bersama dengan dia. Sehingga sang anak aman. Saya belajar saudara bahwa setiap kehidupan kita, apapun musim kehidupanmu, mungkin hari ini engkau datang dengan sukacita, engkau datang dengan penuh ucapan syukur. Tapi kalaupun engkau datang hari ini dengan beban, mungkin Anda pernah terjatuh. Satu hal saya percaya saudara, bahwa seperti firman Tuhan berkata, apabila ia terjatuh tidak sampai tergeletak. Saya percaya setiap kita, apapun musim kehidupan kita, mungkin kau terjatuh, tapi percayalah engkau tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan memegang setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Bolehkah sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apapun musim kehidupan kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya, kami yakin ada Tuhan yang bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar hari Tuhan kami perkatakan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali boleh kami kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo bersama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman. Mari sama-sama katakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama katakan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sempurna penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari bersama-sama dengan iman nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu.
karena kekuatanmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Nyatakan anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerahmu Tuhan, cukuplah bagi kami Tuhan. Cukuplah. Mari kau yang bersyukur nyatakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah, cukuplah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, cukuplah Tuhan, cukuplah bagiku. Mari bersama-sama angkat tanganmu, nyatakan anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Mari sekali lagi saudara nyatakan anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kami yang berterima kasih, kami nyatakan kasih-Mu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagi
hatiku. Cukuplah bagi kami Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kau yang bersyukur pada Tuhan saudara, angkat suara memuja syukur pada Tuhan. Nyatakan terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan Yesus. Sama-sama angkat tanganmu, nyatakan pada Tuhan. Come on. Suara nyatakan, come on.
berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Shalom GBI PRJ. Lebih lagi shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Boleh sapa kanan kirinya, katakan Tuhan kita baik. Mari sama-sama hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan kita baik, amin. Amin, sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Woo. Hei, mau rasakan dan nikmatin kasih-Mu Tuhan. Come on GBI PRJ, sama-sama nyatakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Naikkan ucapan syukur-Mu, katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Yang bersyukur katakan amin. Sebab Engkau baik Tuhan. Woo. Mari dengan ucapan syukur-Mu nyatakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Bersyukur kami mau nyatakan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang luar biasa. Dan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Woo. Mari yang bersyukur sama-sama angkat kedua tanganmu. Katakan, come on. Syukur bagimu Tuhan. Mari lebih lagi angkat kedua tanganmu, nyata. Come on.
setiap kita, dulu, sekarang, selamanya. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama saudara, declare dengan iman, katakan come on. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja. Come on, declare, come on. Say. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang siap. One, two, three, say. Kebangkitan di dalammu, di dalammu. Tiada takut dan gentar, kemenangan bersamamu, bersamamu. Come on, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Hey! Katakan bersamamu. Tepuk tangan bagi Raja yang memberikan kemenangan. Engkaulah Allah yang hebat, Bapa yang perkasa, Allah yang mulia. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau menjadikan kami setiap anak-anak Tuhan pemenang. Menang dari segala pergumulan masalah, menang dari segala dosa, segala hal-hal yang mengikat kami Tuhan. Bahkan Engkau berkata, kami lebih daripada pemenang. Dan saat ini Tuhan, para pemenang mengarahkan hati dan tangan, menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati, dipelihara dan disertai Tuhan. Kalau dalam bulan depan, pada tanggal 14 Februari, kami akan bersama-sama mengadakan Pilpres dan Pileg Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah, Shalom yang daripada Allah tercurah atas bangsa kami. Kami perkatakan, pemilu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Segala hal yang ingin mengacaukan, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Akan terpilih pemimpin bangsa yang memiliki integritas. Akan terpilih anggota dewan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional yang memiliki roh takut akan Engkau. Dan kami percaya Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, Bapak Maruf Amin, diberikan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan. Setiap keputusan strategis yang diambil, itu berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hidup hamba-Mu Tuhan, dipakai sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Dan juga Engkau lindungi sertai keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hidup hamba-Mu Tuhan menjadi berkat di CK7. Profesinya sebagai seorang dokter spesialis Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Dibangkitkan atas CK7, dibangkitkan atas setiap gereja-gereja Tuhan, dipakai sebagai alat Tuhan untuk penuaian jiwa di akhir zaman ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk saudara, bolehkah kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita? Come on. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati semangat. Amin. Puji nama Tuhan, di kesempatan hari ini saudara, pagi hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu dengan tinggi-tinggi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah Anda baru pertama kali hadir? Baik, puji Tuhan semua jemaat. Ada di sebelah kiri saya, berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Selamat datang Ibu. Puji Tuhan. Saudara yang baru pertama kali hadir bisa men-scan QR atau dapat mengisi form biodata jiwa baru. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara melalui amplop. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahan saudara, mari sama-sama saya undang sekali lagi, bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri saudara? Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk deklarasikan persembahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Jesse Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Anto Simko Putra MD PhD. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Philip Huang. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Buka tiap hari, hari-harimu atau minggu-minggumu atau bulan-bulanmu bahkan tahun-tahunmu dengan doa. Amin. Tapi kau tutup harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu dengan syukur. Itu sangat sederhana. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari tim misi GBI PRJ CK7. Perkenalkan, saya Dr. Suryantini selaku K-Unit Misi dan Penginjilan CK7 dan Wakil Gembala Misi GBI PRJ. Bersama Bu Juwita selaku Kabid Baksos, Meli, Ratna, serta Frida. Sesuai dengan visi Gembala Sidang Pendeta Niko dan arahan dari Gembala CK7 Pendeta Dr. Yanto. Tahun ini adalah tahun kita untuk bangkit menjadi teranglah. Pada kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menjadi terang bagi sesama, menjadi kepanjangan tangan Tuhan melalui program misi. Berikut kami akan sampaikan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dalam beberapa tahun ini. Bapak Ibu, tahun 2023 gereja telah memberkati 7 gereja-gereja kecil yang terletak di daerah Teluk Naga, Tangerang dalam bentuk baksos kesehatan dan penyaluran sembako kepada hamba-hamba Tuhan yang merupakan garis depan pelayanan. Kita bersama-sama menguatkan, menyemangati dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya gereja juga sudah membantu memperbaiki gedung gereja di Boyolali dan Teluk Naga. Bapak Ibu, tim misi Baksos telah melaksanakan kegiatan di luar gereja, yaitu kunjungan ke panti jompo, panti asuhan, anak-anak jalanan, dan rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker. Mari kita bersama-sama menjadi terang Kristus melalui tindakan menjadi dan memberkati saudara kita yang kurang beruntung di luar sana. Tim misi kita juga selalu siap siaga apabila ada bencana nasional seperti gempa di Palu dan di Cianjur. Di masa pandemi COVID-19, kita juga membantu saudara-saudara kita yang terpapar COVID dengan pengadaan penyaluran obat-obat COVID, peminjaman oksigen, menindaklanjuti sampai pengerja dan jemaat tersebut sehat kembali, bahkan juga memberikan konsumsi selama isoman. Gereja kita juga memberikan bantuan sembako di masa COVID melalui kul-kul yang ada di bawah CK7. Bapak Ibu, kita juga mengadakan kegiatan rutin di dalam gereja, seperti cek kesehatan di ibadah raya dan donor darah. Untuk pendidikan, kita juga berpartisipasi dalam program RTS, Raising the Standard, yaitu kegiatan pembinaan murid-murid beragama Kristen untuk SMP, STM, dan SMA di Jakarta Utara. Kita juga membantu 2 PAUD di Tanjung Priuk, membantu kebutuhan medis, khususnya obat-obatan, untuk klinik Evangelis Jimios di Papua. Kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana akan tetap kita lanjutkan. Dan kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut ambil bagian di tahun 2024. Mulai bulan Maret kami akan mengawali dengan 10 kegiatan sosial, baik itu ke penjara, ke panti asuhan, panti jompo, atau ke rumah singgah anak-anak yang menderita kanker. Bapak Ibu yang mau ikut ambil bagian, baik dalam bentuk tenaga, terutama tenaga medis, mungkin ada dokter-dokter yang mau ikut membantu kami di tim Baksos. Kami akan menerima dengan sangat baik. Juga atau menyumbang dalam bentuk barang, silakan mendaftar di counter kami di depan. Bapak Ibu yang mau menyalurkan dalam bentuk dana dapat disalurkan ke rekening yang tertera di LED. Mari Bapak Ibu, kita sehati. Kita bersama-sama bangkit menjadi terang, menjadi berkat sinar bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
Kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun 2024. Musim terus berganti. Ada musim di mana kita bersuka cita, ada musim di mana kita dikecewakan, kita merasa gagal. Tapi hari ini sama-sama kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, segala masalah yang kita alami hari ini, kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kita kedamaian. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kita ketenangan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau nyatakan bahwa sekarang dan selamanya kita adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan milik kita. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kau yang memberikan kami kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati kami menyatakan
Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2024, kami boleh memasuki dengan tidak kurang satu apapun. Kami boleh melewati banyak hal-hal yang mungkin tidak mudah di tahun 2023. Tapi karena kebaikan Tuhan sampai hari ini kami masih boleh menikmati. Terima kasih Allah kami, terima kasih Bapak kami, terima kasih Yesus kami. Bapak yang baik,
Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Berbicara pada setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Aku secara pribadi dengan suami juga kami nanti boleh melayani 2 kali di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Thank you. Shalom. Wow, kita bertemu lagi ya 2024 itu karena anugerah Tuhan. Betul ya? Bagaimana, masih ada kue Natalnya, kue tahun barunya? Udah habis Bu Indri, boro-boro udah kelamaan ya. Oke, ya saya selamat Natal, selamat tahun baru. Ini pertama kali saya ketemu dengan Bapak-bapak Ibu-ibu tempat ini untuk tahun 2024 ya. Kita boleh melewati semua itu karena anugerah Tuhan ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita buka ya, dalam Wahyu 13 ayat 9. Wahyu 13 ayat 9 demikian firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oh, gak enak banget, belum apa-apa sudah dibilang nih. Barang siapa yang punya kuping nih, ya denger ya. Karena banyak kita yang punya telinga, sometimes kita gak mau denger ya. Nah dikatakan tadi kenapa sampai harus seperti ini. Ada 13 kali kalimat seperti ini dituliskan di Alkitab. Artinya ini message yang sangat penting, betul. Sampai Tuhan bilang siapa yang punya kuping, siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Aduh ini kok tegas, kok sangat kasar, kok sangat gak enak banget. Ini bukan kata saya, kata Tuhan. Nah kenapa pertanyaan, kenapa harus sampai dikatakan kalau punya kuping, kalau punya telinga, dengar. Jangan hanya cuma sekedar masuk kanan keluar kanan. 2 Timotius 4 ayat 3, ini alasannya. Karena dikatakan 2 Timotius 4 ayat 3, karena dikatakan akan datang waktunya orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Fakta ini sedang terjadi sekarang dalam kehidupan kekristenan. Kita lebih suka firman-firman yang enteng, firman-firman yang enak, firman-firman yang ketawa-ketawa, betul. Apakah hanya sekedar itu? Makanya gak heran kita tidak mengerti sebenarnya Tuhan mau bawa kita kemana, betul? Ya, maka dikatakan tadi di sini ya, ini saya bawa ini apa? Sorry ya, memang saya udah terkenal sebagai hamba Tuhan, tukang sulap gitu loh ya. Ini saya bawa ini nih ya, mana dia? Nah ini dia. Ini apa bapak-bapak, ibu-ibu? Sebenarnya sih harusnya pakai ini ya, pakai iPod ya. Seringkali kita lebih suka pakai headset. Kenapa pakai headset? Kalau kita pakai headset dengar lagu-lagu yang kita suka, betul. Yang kita cari hanya firman yang enak, yang berkat, yang mujizat, yang happy-happy. Apakah kebenaran hanya sekedar happy-happy? Maka kita akan lihat hari ini, kita akan luruskan selama ini mungkin yang selama ini kita anggap itu abu-abu ya. Yuk kita buka dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Karena akhir zaman ini please lah, jangan cari hanya yang enak-enak saja. Karena gak selamanya hidup ini enak. Kalau engkau hanya cari yang enak, satu saat gak enak hidupmu, engkau akan marah kepada Tuhan ya. Makanya cari yang betul-betul komplit firman-Nya, yang betul-betul sesuai dengan kebenaran. Nah mana buktinya kita akan lihat ya, supaya kita tidak abu-abu dalam membaca firman Tuhan. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, ayat 1. Pada satu kali Yesus dikatakan berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar, saya baca di sini aja ya. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu, betul? Nah terus berikutnya setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Terus Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Terus kan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Terus lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Terus ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Terus sebab ia dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Terus demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Terus dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. That's it. Apa hubungannya Bu Indri? Semua kita pasti pernah baca kisah ini, betul? Ini kisah terkenal. Menurut kita kisah ini bicara tentang apa?
Hello, is there anybody here? Kisah ini tentang apa? Ada orang gak sih di sini? Kisah ini tentang apa? Pasti kita berkata tentang mujizat, Bu Indri. Luar biasa. Bayangkan tadi yang Gatot, yang hancur ekonominya, yang perusahaannya bangkrut, yang sakitnya gak sembuh-sembuh, yang anaknya berantakan, yang suaminya mata keranjang, yang istrinya selama ini selalu bermasalah, sekarang mengalami pemulihan. Betul, memang betul mujizat. Tapi kalau engkau dan saya hanya sekedar miracle hunter di 2024 ini, gak mungkin, itu sangat memalukan, please deh. Dan engkau tidak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Kalau alasan kita hanya sekedar mujizat, asal baca sesuatu mujizatnya ada gak? Pemulihannya terjadi gak? Kalau hanya itu yang kita cari, satu saat engkau akan tumbang. Kenapa saya berkata begitu? Dua penyebabnya. Yang pertama, sudah berapa tahun ikut Tuhan? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sudah 100 tahun ikut Tuhan. Tapi yang dicari hanya mujizat aja. Di mana ada mujizat kesembuhan, rame-rame ke sana. Di mana ada nanti mujizat pemulihan ekonomi, rame-rame ke sana. Halo? Kalau hanya sekedar mujizat yang kau cari, ada yang salah dengan kita. Kenapa bilang? Buka satu lagi. 2 Timotius 3 ayat 1. Dikatakan seperti ini, ketahuilah. Kenapa ada kata-kata ketahuilah? Karena banyak orang Kristen gak sadar bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan terjadi masa sukar bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada satupun yang mengatakan kehidupan akan semakin lebih baik ke depan. Akan terjadi masa sukar karena dunia semakin tua. Maka kita lihat di mana-mana ada gempa, kita lihat di mana-mana sekarang ada peperangan, kita lihat di mana-mana sekarang ada kekeringan. Memang itu akan terjadi. Yang berkata ini bukan saya, ini yang berkata adalah Rasul yang mengatakan bahwa akan semakin sukar. Makanya kalau engkau hanya sekedar miracle hunter, yang kau cari hanya berkat saja, engkau dan saya tidak akan bisa bertahan. Makanya kata Yesus tentang yang terdahulu menjadi terbelakang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak main-main. Akan banyak dikatakan, bukan 1-2 orang. Dulu berapi-api cari Tuhan, dulu melayani Tuhan, dulu sangat-sangat begitu ikut doa puasa, dulu sangat melakukan ini dan itu. Tapi sekarang di mana dia? Karena dia gak mengalami mujizat. Dia bilang percuma juga ikut Tuhan, buktinya gak mengalami mujizat. Makanya kalau hanya sekedar mujizat yang kau cari, karena kekristenan bukan hanya tentang mujizat, percayalah. Halo, firman Tuhan gak hanya tentang happy-happy, ada Golgota, ada Getsamane, ada pikul salib, ada sangkal diri. Makanya harus komplit kalau mendengarkan firman. Maka tadi saya katakan banyak orang Kristen suka ini, pakai ini. Mana firman yang enak, yang ketawa-ketawa. Nanti kalau ditanya gimana firman, lucu banget. Hanya itu mau cari Tuhan. Gak akan tahan, karena akan terjadi masa sukar. Maka dikatakan tadi jangan hanya sekedar miracle hunter. Halo, kalau engkau hanya miracle hunter, satu saat engkau akan tumbang. Ini saya bawa apa nih? Tadi dari pohon mangga. Apa nih? Betul, engkau akan jadi daun kering. Engkau akan jadi daun kering. Daun kering ini kalau lama-lama dia makin hancur, betul? Kalau udah hancur, ini akan jatuh. Dan kalau jatuh, itu akan disapu. Dan kalau disapu akan dibakar. Makanya gak heran kekristenan kita hanya seubur jagung. Harusnya kita menjadi daun seperti ini, betul? Ini rencana Tuhan, tetap hijau daunnya. Karena apa? Karena dia bukan hanya Kristen yang mengejar berkat. Makanya dia bisa bertahan walaupun ada masa sukar. Mana buktinya bahwa ini sesuai firman? Buka. Mazmur 92 ayat 15 sampai dengan 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Ini rencana Tuhan bagi kita. Makanya kenapa tadi saya katakan kalau engkau hanya sekedar cari firman yang enak, yang tentang berkat, di doa hari ini besok dijawab, memang betul Matius 7, minta diberikan, cari mendapat, ketuk akan dibukakan. Tapi gak hanya itu ada prosesnya, Bo. Gak hanya cuma tiba-tiba Tuhan, tolong Tuhan supaya usahaku maju, besok maju. Enggak seperti itu. Kalau semua seperti itu, enak banget jadi orang Kristen. No, maka tadi dikatakan, kenapa makanya banyak pohon yang daun yang gugur. Kenapa daun banyak yang gugur, akhirnya dibakar, akhirnya hilang lenyap, akhirnya gak pernah ke gereja lagi, akhirnya gak pernah pelayanan lagi. Karena dia pikir, kenapa ikut Tuhan, aku gak mengalami mujizat. Makanya saya mau sampaikan hari ini, firmannya agak gak enak ya. Ini gimana sih kalau baru datang Januari marah-marah, bukan marah-marah. Tapi untuk mengingatkan kita, karena ini akan terjadi masa sukar, percayalah sama saya ya. Akan terjadi masa sukar dan sedang terjadi. Nah dari Lukas 5 ayat 1-11 tadi ada 5 konsep Alkitab yang selama ini abu-abu yang mau kita luruskan. Amin. Luruskan. Jangan ikut jalan yang bengkok. Itu bukan dari Tuhan. Luruskan.
Kita minta, Tuhan aku gak mau jadi Kristen abu-abu. Mau tahu kebenaran itu apa sebenarnya Tuhan. Kalau engkau tahu akan berbeda hidupmu. Kita akan lihat ada 5 hal tentang kisah tadi. Jadi kisah tadi bukan hanya tentang mujizat. Tapi ada 5 hal yang penting yang mau diluruskan hari ini. Yang pertama Lukas 5:9. Oke ya semuanya ya. Betul ya. Karena kalau ada tidur saya samperin loh. Lukas 5:9. Tentang apa? Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia oleh karena banyaknya, saya ulang, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ini yang pertama. Apa takjub menurut kita? Kalau dunia takjub melihat, wah luar biasa ya, ekonominya sekarang maju banget. Wah luar biasa ya, pelayanannya sekarang luar biasa. Wah luar biasa ya, anak-anaknya baru lahir langsung S3 dari London. Hah! Kita takjub kepada apa yang kelihatan, apa yang sementara, betul? Karena kita pikir keren banget. Ibadahnya, pelayanannya, udah gitu ekonominya, udah gitu karirnya. Kita takjub, betul? Pertanyaan, itu takjub menurut kita. Apakah itu takjub versi kebenaran? Ini yang perlu kita luruskan hari ini supaya kita jangan salah, jangan makin melenceng, betul? Karena dunia itu punya pola pikir sendiri. Tuhan punya pola pikir yang berbeda. Kita mau ikut pola pikir siapa? Dunia apa Tuhan? Tuhan lah, betul. Maka kita akan lihat sekarang kalau engkau hanya takjub melihat seperti itu, engkau akan takjub melihat seperti itu. Kekristenan kita dangkal. Kenapa saya berkata begitu? Karena tidak selamanya doa kita, permohonan kita langsung dijawab oleh Tuhan. Nggak ada ayatnya. Tidak selamanya. Mari kita lihat ya. Makanya kenapa? Makanya banyak orang yang kecewa. Karena nggak ngerti ayat ini. Buka Daniel 3 ayat 17-18. Supaya engkau mengerti. Kenapa ya? Saya sudah berdoa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kenapa belum? Mari kita lihat. Apakah ada di Alkitab? Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Jika Allah yang kami puja sanggup. Waktu itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu disuruh menyembah kepada patung Nebukadnezar. Tahu ceritanya ya? Nah waktu itu mereka disuruh menyembah. Mereka tidak mau. Syarat kalau tidak mau menyembah akan masuk ke dalam dapur api. Itu adalah perintah daripada raja yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Perhatikan reaksi daripada Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu yang raja. Berikutnya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu luar biasa. Mantap sikapnya, betul? Kurang apa nih orang? Bob! Punya warna, gak abu-abu, betul? Pertanyaan, apakah karena dia punya warna gak abu-abu langsung apinya mati? No. Mana buktinya? Buka ayat 19. Supaya di tempat ini kita dikasih kebenaran. Supaya engkau jangan hanya jadi Kristen yang diiming-imingkan. Karena sekarang banyak orang hanya mengiming-imingkan. Diiming-imingkan berkat, makanya gak heran, makanya kecewa. Karena gak pernah secara utuh disampaikan. Ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Makin radikal, makin militan ikut Tuhan. Makin masalah gak berhenti-berhenti. Ini bukan kata saya. Makanya Bu Indri, dulu saya kalau biasa-biasa gak seperti ini. Sekarang makin saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Masalah saya makin banyak Bu Indri. Anak saya, suami saya, ekonomi saya, istri saya, bisnis saya. Itu firman Tuhan. Saya mau tanya, Yusuf berdoa gak waktu di sumur? Waktu Yusuf dimasukkan ke sumur kering, dia berdoa gak? Gak mungkin dia gak berdoa. Tuhan tolong Tuhan, saya takut Tuhan ada kecoa. Karena mungkin sumurnya gelap. Betul. Yusuf ini anak manja, gak pernah lihat kecoa. Boro-boro dijawab oleh Tuhan, yang ada malah jadi budak. Waktu dia jadi budak, dia berdoa gak? Pasti berdoa. Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Tuhan, saya disuruh mandikan kuda Tuhan. Boro-boro saya hanya cuma mandikan anjing saja gak pernah. Ini sekarang kuda Tuhan. Gimana caranya? Apa dijawab Tuhan? No. Malah dia ada difitnah masuk penjara. Apalagi waktu dia di penjara, apa dia gak berdoa? Tuhan, saya gak salah apa-apa. Belas kasihanmu Tuhan, dia nyanyi terus menyembah 2 jam setiap hari. Apakah langsung dilepaskan? Boro-boro yang ada dilupakan sama juru minuman.
Makanya saya tadi katakan, kalau engkau hanya sekedar cari miracle dalam kekristenan, engkau akan dan saya akan tumbang. Karena cara kita bukan cara Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Saya mau tanya, apakah Maria dan Yusuf gak berdoa waktu dikatakan mau melahirkan anak sulungnya? Anak sulung loh, siapa sini punya anak lebih daripada satu? Angkat tangan. Di sini semua masih ting-ting, luar biasa. Tapi mukanya tua-tua saya lihat. Anak saya 4. Waktu anak pertama saya lahir itu spesial. Karena dia laki-laki semua warna biru, hanya gigi saya gak warna biru. Saya percaya Maria sebagai seorang ibu punya anak sulung. Dia pasti dong berdoa, Tuhan ini dingin karena Desember. Itu angin padang gurun tuh dinginnya minta ampun. Tuhan kalau bisa Tuhan. Dan dia bukan pakai jet pribadi, pakai keledai. Halo. Dan lagi hamil tua itu gak enak loh, punggung suka sakit betul. Dia bukan pakai jet pribadi yang bisa tenang-tenang, kursinya yang bisa dikebelakangin, enggak. Dan mesti jalan cukup jauh dari Nazaret kemana? Dari tempatnya sampai dia mesti masuk ke Bethlehem. Itu bukan perjalanan yang gampang. Apa dia gak berdoa? Berdoalah. Apa Yusuf gak berdoa? Berdoalah Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Jangan sampai kami gak dapat tempat. Di otaknya mungkin masih hotel. Ternyata apa? Kandang binatang. Halo? Kalau kita renungkan ini, ikut Tuhan memang tidak mudah. Tidak selamanya happy. Ya pertanyaan. Saya mau tanya. Pertanyaan, apakah mereka meninggalkan Tuhan? Apakah Maria dan Yusuf gak jadi menjadi orang tua angkat daripada Yesus di dunia ini? No. Apakah Yusuf dikatakan marah sama Tuhan, akhirnya gak terjadi rencana Tuhan menjadikan dia menjadi orang kedua di Mesir? No. Apakah tadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego meninggalkan kepercayaannya? No. Mereka tetap bertahan dan perhatikan bonus daripada Tuhan. Ayat 24 dan 25, lihat endingnya, makanya kita ikut Tuhan tuh sampai ending, jangan hanya sampai koma, betul? Dikatakan ayat 24 dan 25, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dan segera berkata kepada para menterinya, bukan 3 orang yang telah kita campakkan dalam terikat itu dalam api? Jawab mereka, ya Raja, benar Raja. Katanya, tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini yang saya mau katakan pada kita. Kalau engkau dan saya punya mental seperti ini, memang awalnya tidak enak hidup kita, tapi endingnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nebukadnezar bilang apa? Pokoknya jangan ada orang yang pernah menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhannya luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Waktu engkau menjadi Kristen apa? Kristen yang dewasa. Maka jangan hanya Kristen anak-anak. Kristen anak-anak. Minta sekarang dapat besok. Itu baby. Owe, dikasih susu. Kalau engkau hanya sekedar Kristen anak-anak gak akan bisa bertahan. Yusuf Kristen dewasa. Yusuf dan Maria Kristen dewasa. Sadrak, Mesak, Abednego Kristen dan dewasa. Ini yang membuat mereka. Makanya membuat Tuhan salut, angkat topi, takjub. Tuhan bukan takjub karena hartamu yang banyak. Tuhan bukan takjub karena kekayaan kita yang hebat. Tuhan bukan takjub karena engkau punya pelayanan yang luar biasa. Tuhan takjub sama kita waktu kita punya iman yang tanpa kondisi ikut Tuhan. Itu dia. Mungkin kita bilang itu sejarah Bu Indri, mana ada orang di dunia ini seperti ini. Saya kasih kesaksian. Saya punya anak rohani namanya Ibu Debbie. Yang ikut IG saya boleh lihat Ibu Debbie. Dia orang yang melayani di gereja. Dia main piano. Bagus sekali pianonya, dia juga guru piano. 3 tahun yang lalu dia kena kanker. Awalnya kansernya itu kanker payudara. Dia berdoa, ya pasti berdoalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi apakah kansernya sembuh? Enggak, akhirnya dia mesti operasi dan enggak ada kanker, enggak ada dia punya payudara lagi dan dia harus kemo dan radiasi. Apakah sudah itu beres? Doanya dijawab Tuhan? No. Apa yang terjadi? Enggak lama kemudian, belum selesai kemo dan belum selesai radiasi, dia kena kanker paru-paru. Halo, bukan paru-paru, yang kedua tulang. Ada 10 titik tulang kankernya, bayangkan. Bayangkan dia dalam keadaan berdoa, melayani Tuhan, masih tetap main keyboard di gereja. Kena, belum selesai radiasi yang payudara, sudah masuk sekarang radiasi yang tulang. Apa yang terjadi? Belum selesai radiasi tulang, belum selesai payudara, kena lagi kanker. Pas dia lagi nyuci di rumahnya, paru-parunya kena kanker. Bayangkan hidupnya. Belum siap paru-paru, gak sampai berapa bulan kemudian sekarang dia kena apa? 6 bulan yang lalu kena kanker otaknya. Dibuka otaknya, rambutnya udah gak tumbuh lagi. Dan belum siap kanker otaknya diradiasi. Tahu kena kanker apa sekarang? Levernya. Saya pikir orang seperti ini pasti sudah meninggalkan Tuhan. Pasti sudah menghujat Tuhan. Percuma aku ikut engkau Tuhan.
saya ke rumahnya. Tahu apa yang saya lihat? Debbie yang cantik, mukanya kayak angel. Memang kurus, tapi mukanya penuh sinar kemuliaan Tuhan. Tahu dia bilang apa? Ibu Indri, walaupun saya banyak, 3 tahun dia rumah sakit, operasi, radiasi, kemo. Itu selama 3 tahun dia lakukan. Tapi wajah sinar kemuliaan Tuhan dan dia bilang Tuhan itu baik, luar biasa Bu Indri. Waktu dia saya minta kesaksian di tempat kita, dia kesaksikan Tuhanku luar biasa. Dengan keadaan habis siap itu dia mesti kemo lagi. Habis siap itu dia tumbang lagi. Itu yang membuat Tuhan takjub. Dan dia bilang kalaupun aku hidup untuk Tuhan, kalaupun aku mati aku udah siap untuk Tuhan. Sampai hari ini dia masih main keyboard walaupun sometimes dia gak bisa pencet touch-nya. Tapi dia bilang Tuhanku luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan bangga benar kesaksian orang bilang, wah pabrik saya sekarang 100, itu biasa. Tapi waktu pabriknya dibakar, bisa gak bilang Allahnya luar biasa. Itu Debbie. Satu lagi, teman suami saya, istri orang bikers. Dia adalah HRD di bank yang terkenal di Indonesia. Gak ada angin, gak ada hujan, dia kena kanker. Kankernya langsung ke paru-paru. Dan waktu itu saya pikir pasti dia down karena dia orang yang pakai logika. Tapi waktu dia mengalami kanker dia mulai cari Tuhan. Belum lagi siap kanker paru-parunya, otaknya dong kurang lebih 6 bulan yang lalu. Itu dibuka semuanya. Apakah dia langsung marah sama Tuhan? Masih tetap bilang Tuhan luar biasa. Dan terakhir saya ketemu kemarin waktu Natal, dia sudah buta karena kankernya sudah menyerang matanya. Tapi waktu saya ketemu, saya pikir dia yang saya perlu doain, ini dia yang doain saya. Dia bilang Ibu Indri, buta 1 masih ada 1 lagi. Pokoknya saya siap pensiun ini saya akan melayani Tuhan. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, ini dia membuat Tuhan takjub. Pakai hari-hari ini hanya gara-gara masa kontrak jangan cengeng. Betul. Lihat tuh Debbie, lihat tuh Martha. Mereka adalah orang-orang yang tanpa kondisi ikut Tuhan. Makanya Tuhan bilang aku tidak takjub dengan hartamu. Aku tidak takjub dengan kecantikanmu. Aku tidak takjub dengan keterkenalanmu. Aku takjub waktu engkau punya iman yang dewasa. Amin. Halo, hari-hari ini sorry ya firmannya harus keras. Karena kalau engkau hanya cuma yang happy-happy aja engkau tidak akan pernah bisa maju. Karena memang hidup ini memang tidak mudah. Ini apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau dunia semua instan. Kalau Tuhan semua proses. Telur harus direbus dulu betul. Tadi saya mau bagi kan sama kalian. Tapi takut telurnya ini udah gak enak soalnya kemarin saya rebus. Betul. Tapi intinya hidup ini gak hanya cuma sekedar instan. Instan itu bukan ciri khas daripada kekristenan. Karena Yesus juga gak instan. Gak datang ke dunia ini tiba-tiba langsung dia besar umur 33 tahun. Dia menjalani semua proses. Itulah kekristenan. Maka hari ini kalau engkau hanya mencari mujizat, katakan ampuni aku Tuhan. Betul? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Makanya orang yang masih anak-anak pasti hanya suka susu yang enak-enak. Orang anak-anak hanya cuma menuntut, Tuhan kapan? Sampai kapan Tuhan? Kenapa aku gak mengalami perubahan Tuhan? Kurang apa aku Tuhan? Hanya nuntut, itu anak-anak pakai ini. Kalau engkau hanya pakai ini, engkau anak-anak. Atau mungkin engkau tidak pakai itu. Tapi ini apa? Ini apa? Opak, ini enak loh, betul? Siapa yang mau? Ini opak. Ini iman anak-anak, memang kesannya keren. Gak jadi apa-apa. Kalau engkau rapuh, gampang sensi, engkau anak-anak. Tersinggung, tawar hati, percuma ikut Tuhan. Itu mental opak. Dulu saya mental opak. Dulu saya suka pakai ini. Dulu saya hanya pakai ini. Makanya hidup saya gak bisa jadi apa-apa. Percayalah, memang harus melewati Golgota. Kalau engkau mau dimuliakan, lewati Golgota bersama dengan Tuhan, engkau pasti bisa. Ini yang membuat Tuhan bilang, aku takjub lihat engkau anakku. Engkau melewati api sekalipun, engkau tidak pernah komplain. Engkau tetap bilang Tuhanku luar biasa. Karena lihat buktinya, Sadrak Mesabet Abednego, enggak bau kebakaran pun tidak terjadi pada dia. Rambut dia tidak bakaran. Tuhan itu protek kita habis-habisan. Hanya Tuhan mau lihat sampai di mana iman lu. Amin. Ada orang gak di sini? Oke, itu yang pertama ya. Mungkin kau bilang Ibu Indri gak ngalamin. Halo, siapa bilang saya gak ngalamin dapur api? Panjang dapur api saya 13 tahun. Ekonomi saya baru dipulihkan Tuhan. 17 tahun Pak Ariku yang ganteng baru dipulihkan oleh Tuhan. Betul? 17 years. Panjang ibu-ibu. Sekarang gak ada Pak Ariknya. Nanti datang yang jam kedua. Ya kan? 17 tahun dulu lama loh. 17 kali 365 hari kali 24 jam kali 60 menit 60 detik hitung sendiri. Ekonomi. Kalau sekarang gaya kan? Ibu ini termasuk trendsetter tahu?
Betul. Nanti ada yang foto sepatu saya, ada yang foto tali pinggang saya, ada yang foto rambut saya. Dan mereka bilang, Ibu Indri, saya mirip Ibu Indri. Amin, amin. Saya bilang begitu. Betul. Tapi dulu pakai baju cibol. Bajunya 5.000 harganya. Itu kancingnya memang kurang. Kalau yang komplit kancingnya 25.000. Saya pakai 13 tahun. 13 tahun bukan gampang. Tinggal di tipe rumah 21. WC jongkok. 2x3 kamar anak. 3 orang anak di dalamnya. Tidur kayak ikan pepes. Apakah engkau marah waktu diproses? Apakah engkau tawar hati waktu diproses? Berarti engkau bukan ini. Mau bertahan di akhir zaman, jadilah daun yang hijau, yang tetap berbuah, yang tetap segar, yang tetap menyampaikan kebaikan Tuhan dimanapun berada. Gak ada orang nih. Nih kan betul kan, gak suka firman yang begini nih. Maunya firmannya tentang berkat tercurah. Sorry ya, paling gak ngundang saya lagi, gak ada masalah. Yang kedua, Lukas 5 ayat 3 sampai dengan 4. Ini yang kedua. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan Yesus berbicara. Yang kedua bicara tentang apa? Saya mau tanya, di mana Simon? Di atas perahu, betul? Siapa Simon? Nelayan. Betul? Halo? Simon bukan di gereja. Simon bukan pendeta, Simon bukan hamba Tuhan, tapi dia melayani Tuhan dengan hati yang mau melayani. Seringkali kita pikir pelayanan itu hanya cuman khotbah. No. Dimanapun engkau ditempatkan, mau di rumahmu, kau layani suamimu dengan baik, nggak bersungut-sungut. Simon padahal dalam keadaan lagi kesel tuh. Mana bukti kesel? Nggak dapat ikan apa-apa. Sepanjang malam aku udah bekerja, nggak dapat apa-apa. Mungkin keluarganya udah marah-marah. Mana? Nggak ada nasi, nggak ada telur, nggak ada apa-apa. Bagaimana ini sekarang? Simon dalam keadaan stres. Tapi perhatikan, dia nggak marah-marah, dia nggak bersungut-sungut, dia nggak ngomel lama banget. Apalagi kalau Tuhan ngomong nggak pernah 30 menit, bisa 3 hari 3 malam. Yesus kalau ngomong tuh nggak seperti saya ngomong sekarang cuma 40 menit. Dia bisa ngomong berhari-hari. Dan Simon tetap sabar menunggu. Ini orang pelayanan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak ngomel, tidak menuntut apa-apa. Dan perhatikan Tuhan, gak usah pun kita ngomong, kalau engkau betul-betul melayani dengan segenap hati, Tuhan kasih loh bonusnya ikan yang sangat banyak. Makanya layanin. Istri yang melayani suami itu gak mukanya cembetut terus. Mana istri-istri sini angkat tangan. Walaupun suamimu gak bawa apa-apa, Papa, I love you. Amin, sediakan teh, dia udah capek pulang. Suami-suami, kalau engkau betul-betul melayani istrimu, berikan yang terbaik. Istri bukan hanya masalah uang, sometimes buat yang orang kaya. Istri perlu diajak ngomong, istri perlu didengar. Itu yang terbaik. Makanya hari-hari ini belajar dari Simon. Dia bukan pendeta besar, tapi dia berikan yang terbaik. Ini saya bawa donat nih, selalu saya bawa kayak gini. Donat ini bagus, tapi seringkali kita kasih sama orang yang kita kasihi, kita bilang kita sayang, tapi donatnya udah kita hancurin. Engkau tidak kasih yang terbaik. Mana bukti gak terbaik? Engkau memang ngelayanin, tapi di belakang kau ngomongin. Capeknya, sampai kapan nih? Kalau engkau masih bersungut-sungut, engkau belum berikan yang terbaik. Simon dia gak ngedumel loh. Lihat orang-orang yang betul-betul motivasinya benar melayanin. Tuhan itu yang tolong, Tuhan yang berikan, gak perlu engkau minta kepada dia. Amin. Mana di sini suami-suami? Layani istrimu. Cara layanin, ajak ngomong. Dengar kalau dia lagi ngomong, walaupun panjang ngomongnya, dengar aja pura-pura tidur pakai kacamata hitam. Karena wanita tuh kalau ngomong belok kanan belok kiri, betul. Biasanya kalau bapak-bapak udah terus maunya apa? Enggak pakai gitu, ada preambul duluan, ada semuanya pembukaan, ada pendahuluan gitu. Dengar. Anak-anakmu juga. Amin, bukan hanya sekedar kau kasih sekarang games. Tapi kasih waktu buat anak-anakmu. Itu pelayanan. Pelayanan bukan hanya di gereja, di perahu juga bisa melayanin. Di kantor, di bisnis, berikan yang terbaik. Waktu kau berikan terbaik, Tuhan tuh gak tahan tuh gak berkatin kita. Gak usah banyak ngomong. Gak usah ungkit-ungkit. Gak usah bilang sampai kapan Tuhan. Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Asal engkau sungguh-sungguh aja. Walaupun pelayanan yang kau lakukan kecil. 1 talenta pun waktu Tuhan bilang, hai hambaku yang setia karena engkau melakukannya 1 talenta, aku berikan engkau 10 kota. Wow! Do the best. Itu melayanin. Karena melayani dengan sungut-sungut gak jadi apa-apa. Melayani dengan ada motivasi gak jadi apa-apa. Jadi ingat, melayani bukan hanya di gereja. Melayani dimanapun engkau ditempatkan. Ini mau diluruskan. Karena seringkali orang pikir melayani hanya di gereja. No. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat.
Yang ketiga. Lukas 5 7 sampai dengan 8. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Keren ya, tersungkur, betul? Menyembah, memuliakan. Coba bandingkan dengan sebelum dia melihat ikan. Ayat ketiga, mari kita lihat. Ia naik dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu. Saya mau tanya, apa bedanya? Sama-sama Simon, sama-sama aktornya Simon, sama-sama aktornya Yesus. Yang membedakannya apa? Yang satu sesudah melihat ikan banyak, yang satu sebelum melihat ikan majat. Ini bicara tentang apa? Dikatakan Petrus tersungkur, berkata, "Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa." Kapan? Waktu melihat mujizat. Siapa yang kita sembah? Ikan atau Yesusnya? Karena seringkali tanpa disadari, sudah engkau sembuh baru kau katakan, "Tuhanku luar biasa." Waktu utangmu gak beres, rumah mau diambil, masih luar biasa gak Tuhanmu? Seringkali kita menjadikan Yesus itu hanya sekedar untuk menyelesaikan semua masalah kita. Ini apa? Ini apa? Apa nih? Center class, betul. Yesus hanya kau jadikan center class dengan pakai ini. Apa nih? Apa Yesus hanya si kakek tua? Kok jadi sama dengan dunia kita? Kalau engkau melihat mujizat, dapat kado, dapat berkat, dapat surprise, baru kau bilang, "Tuhan, kau baik banget Tuhan." Waktu belum lihat apa-apa, Petrus biasa tuh. Kalau kita hanya tersungkur hanya karena mujizat, sorry, kita adalah penyembah berhala mujizat. Makanya sampai Tuhan ngomong seperti ini, Tuhan begitu sedih. Coba kita buka, jangan sampai kita menjawab yang salah. Lukas 9 ayat 20. Ini ditujukan kepada Petrus tapi juga kepada kita. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, "Menurutmu Indri, siapa aku?" Center class Tuhan. Atau engkau Allah yang baik, Allah yang berdaulat, Allah yang sangat kucintai. Karena kelihatan orang waktu dia memuji, menyembah, begitu bersuka cita, begitu tersungkur hanya gara-gara berkat. Kita jadikan Tuhan hanya sebagai center class. Kita ikut pola dunia. Sekarang negara-negara yang notabene quote unquote negara Kristen. Gak ada tuh saya lihat Yesus yang lagi di Natal. Kita lihat sekarang. Pokoknya Natal urusannya sekarang adalah apa? THR bulan ke-13. Udah itu apa lagi? Natal bicara tentang apa? Liburan ke Eropa. Natal bicara tentang apa? Dapat payung gratis dari CK7. Apa itu arti Natal? Kesian banget Yesus kita. Udah mati di kayu salib. Engkau hanya dijadikan center pas si kakek tua. Makanya gak heran. Tuhan bilang, "Who am I to you?" Tuhan tanya hari ini yang sama kepada jemaat CK7. Siapa Yesus di mata kita? Kalau hanya tersungkur engkau dengan tangannya, perbuatan tangannya. Kita adalah aliran yang salah. Harusnya engkau tersungkur karena melihat kedaulatannya. Amin. Halo. Halo, maafkan saya. Karena ini sering terjadi pada kita. Maka Tuhan sampai nanya, ini beban Yesus. Jangan jadikan Yesus hanya sekedar si janggut putih. No, he's not. Dia terlalu baik, dia terlalu mengasihi kita, dia terlalu sayang sama kita, dia terlalu peduli, dia terlalu berkorban, dia sudah mati-matian gaspol kepada kita. Tapi kita hanya jadikan dia sebagai center class. Sangat tragis, ngakunya orang Kristen. Tapi kita salah mengenal siapa Allah yang kita sembah. Yang keempat, Lukas 5 ayat 10. Saya berapa lama lagi nih? Karena saya masih 3 jam lagi nih. No, tinggal 5 menit lagi. Lukas 5 ayat 10. Dengan demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, perhatikan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ini yang keempat yang mau Tuhan luruskan kepada kita. Siapa jati dirimu di hadapan Tuhan? Kita adalah saksi-saksi Kristus. Duta Injilnya Tuhan.
makanya ini adalah tahun perluasan. 2024 adalah tahun perluasan bagi orang yang menangkap pesan Tuhan hari ini. Dikatakan apa? Engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Akan Tuhan perluas pelayananmu, Tuhan perluas bisnismu, Tuhan perluas imanmu, Tuhan perluas kapasitasmu, Tuhan perluas dalam segala hal. Ingat, bukan hanya kepada Petrus, kenali dirimu siapa. Kalau engkau kenali dirimu siapa, kalau engkau kenali Tuhanmu siapa, kalau engkau tidak tergantung mujizat, akan beda hidup kita di 2024. Kita bukan pribadi yang acak-acak, engkau bukan mass production yang dicetak langsung 1 juta, bukan. Kita limited edition sama Tuhan. Amin. Maka saya bilang sama Tuhan, saya baru ngomong tadi Ibu Julita, Jul, gak mungkin Tuhan hanya pengen pakai saya hanya cuma untuk di mimbar saja. Tuhan pasti punya rencana. Saya mau lebih berdampak lagi. Tadi Pak Niko juga bilang bangkit jadilah terang. Kalau engkau hanya cuma terang untuk di rumahmu saja, bertobatlah engkau. Ayo, kita ini adalah duta-duta brand ambassador surga. Kalau engkau pakai brand ambassador mobil mahal, Mercy, itu pasti dipakai itu orang cantik, yang ganteng, artis. Kita walaupun kau memble, onderdil goyang, brand ambassador surga. Saya 64 tahun sekarang. Tapi saya bilang Tuhan pakai aku. Maka nanti saya bulan Maret saya mau lihat Tom Jones. Nonton tuh Tom Jones yang udah tua-tua. Biar kita bangkit. Dia umur 84 loh, masih bisa touring ke Asia. Maka saya mau lihat, dia aja yang belum dalam Tuhan mungkin sungguh-sungguh atau mungkin sudah sungguh-sungguh bisa. Aku pun mau Tuhan. Sengaja saya beli tiketnya, padahal saya gak tahu lagunya. Karena saya lihat dia tegap, masih nyanyi suara lantang. Wah Tuhan, kalau dia bisa nyanyi untuk dunia, aku bisa melayani Tuhan untuk sampai ke ujung bumi. Itu. Karena kita beda. Jati dirimu beda. Bukan ecek-ecek. Halo. Bilang kanan kiri, gue bukan ecek-ecek. Bilang ayo. Bilang, kita bukan ecek-ecek. Kapasitasmu tuh besar. Tuhan mau perlebar. 2024 ini adalah momentum. Kalau engkau tidak tangkap, rugi sendiri. Kalau saya udah bilang, aku mau Tuhan. Pakai aku Tuhan mau kemana pun juga. Amin. Dan yang kelima. Saya undang pemusik. Yang kelima. Lukas 5 ayat 1, pada satu hari Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yes, bagus kita datang kemari mendengar. Tapi maafkan saya, kalau pengertian mendengarkan firman hanya cuma sekedar letter luck yang kau baca, cukup mendengarkan firman, engkau kan tidak akan jadi apa-apa. Ada 4M. Pertama mendengar. Kalau saya mendengar, iblis juga dengar di sini. Ada nggak iblis di sini? Ada nggak iblis di sini? Ayub 1 ayat 2 dikatakan, waktu anak Tuhan menghadap Tuhan, iblis juga datang loh. Coba lihat kanan kiri, ada muka iblis gak sini? Yang ngantuk, yang lapar, yang pengen makan, itu ada iblisnya. Betul? Kalau soal menyembah, iblis menyembah. Maka dikatakan hanya cuma mendengarkan firman, gak cukup. Mungkin kau merenungkan firman itu baik, tapi gak cukup. Yang ketiga mungkin engkau memperkatakan firman. Engkau katakan, aku percaya 2024 terjadi masa ekspansi dalam hidupku, amin. Tapi iblis juga bisa ngomong gitu loh. Buktinya apa? Waktu dia orang gila di Garasa ketemu Yesus, dia bilang apa? Yesus anak Allah, jangan siksa aku. Dia deklarasikan firman. Dia tahu siapa Yesus. Yang paling penting bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar merenungkan, bukan hanya sekedar memperkatakan, tapi melakukan. Tuhan berkati. Saya ada bawa baju, ini saya baru cetak baru nih. Kalau suami saya bilang apa Indri tahun 2024? Kamu kasih banyak souvenir buat teman-teman, terutama untuk CK7. Ini bagus, dia punya bajunya. Dan kualitasnya premium loh. Karena saya gak mau kasih yang asal. Ini kualitasnya suami saya punya. Kualitas baju Harley, kaosnya. Apa tulisannya? Baca dong. Gak kelihatan, pakai kacamata. Aku dilayakan, aku dibenarkan. Dan saya buat di sini. Indri Padede Arya 2024, souvenir buat kita di tempat ini. Tapi berhubung karena banyak banget, rugi bandar. Jadi saya hanya kasih mungkin setiap saya datang kemari saya kasih 4 atau 5 sekali ibadah ya. Ini saya bagi ya, saya boleh panggil aja ya, karena kalau kalian nanti lari ke sini saya yang bingung, betul? Ini ukurannya ada. Ini yang ukuran XL. Saya lihat dulu badan-badan yang XL. Coba angkat tangan yang badan-badan XL yang agak overweight dikit. Kok jadi ngangkat tangan semua? Badannya XL mana? Ini aku anak kesayangan Bapak. Coba saya pakai kacamata dulu ya, boleh sebentar ya. Ya, karena saya percaya ini membangun iman kita. Kalau engkau sadar engkau anak kesayangan Bapak, mana yang XL?
Coba saya angkat tangan. Yes. Banyak banget. Halo. XL. Masa ibu-ibu XL, bapak-bapak tuh. Bapak-bapak XL. Yes, yang baju biru. Come. Gak usah, nanti engkau ambil ini ya. Ya, coba berdiri dong, yang baju biru. Ya. Ini, ayo udah dikasih jual mahal lagi. Engkau, yang baju biru, bukan bapak, ini depan. Ya. Nanti minta sama Ibu Julita ya. Ya, that's for you. Engkau anak kesayangan Bapak. Ayo perbesar kapasitasmu. Amin. Satu buat yang baju biru tadi ya. Nanti datang ke depan ya. Ini bajunya bagus loh. Betul. Boleh pakai nanti nge-jeans pakai ini, betul. Nanti foto mas saya kirim di IG saya ya. Ini XL juga. Ini aku dilayakkan, aku dibenarkan. Indri Parede Arya 2024. Oke. Bapak yang pakai kacamata. Yes, ya. Berdiri. Namanya siapa? Ini masih anak kecil apa udah tua? Hah? Udah tua? Engkau muka muda ya? Oke. Namanya siapa? Robin. Pak Robin. Jangan takut dengan tudingan orang. Engkau spesial di mata Tuhan. Engkau dilayakkan, engkau dibenarkan. Nanti ambil Ibu Julita ya. Ini 2. Satu lagi. Yang saya suka tadi ya. Tadi ini ya. Oke, satu lagi. Ada 2 lagi. Ini juga XL. Waduh, ini XL semua nih yang keluar. Ya, yes. Pak siapa namanya? Pak Dewi Irawan. Bapak Irawan. Ini pengerja ya? Pengerja? Oh, kita berarti KKN dong, tapi it's okay. Pak Irawan, that's for you. Aku dilayakkan, aku dibenarkan. Percayalah, ya. Jangan takut dengan vonis dunia. Tuhan mengasihi Pak Irawan ya. Itu Pak Irawan dan satu lagi. Aku udah kayak tukang jualan ya. Ini adalah M. Oke, ini wanita ya, yang pasti wanita. Yes. Oke, saya udah lihat engkau dari tadi. Siapa namanya? Ibu siapa? Yes. Siapa? Mika. Peter. Siapa? Hah? Micen. Belacan? Micen sayang. Ini suami? Ini siapa? Kamu sendiri? Oke. Aku dilayakkan, aku dibenarkan. Percaya? Ya, jangan ragukan. Ayo kamu bergerak. Do something. Daftar ke CK7. What can I do for you Lord? Bilang. Jangan tanggung. Karena kalau engkau tanggung, kita nggak lihat momen ini momentum untuk kita ekspansi. Tuhan berkatin. Untuk Micen ya. Tuhan berkatin, saya undang kita semua berdiri. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Nyanyikan satu lagu. Yang tadi aja, yes. Semua diberkatin. Haleluya. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kamu tahu. Tetap kau pandang indah dalam. Amin. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Buatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kamu tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kau taburkan buat kami Tuhan.
Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengangkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pastor Indi Pardede ke tempat ini Tuhan. Biar apa yang disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Pakai pelayanan lebih lagi Tuhan. Berkat untuk suami, anak-anak ya Tuhan. Dan keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam seluruh dunia Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari berkat duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi dosa yang terima berkat, mari katakan amin. Shalom. Tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan.
Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.